akan tetap untuk Pak Anies dukung maju jadi presiden. ke sini ya, lihat Pak Anies lah. Cuman melihat Pak Anies doang. Betul. Dari Kepulauan Riau terbang ya, makanya tadi abang udah siapin pantun. Sungguh manis bolu pandan, enak dimakan di senja hari. Selamat pada Pak Anies Baswedan yang telah memimpin Jakarta, ibu kota RI. Tapi kita kehilangan sosok suri toladan yang benar-benar mencintai, menyayangi masyarakatnya, sehingga benar-benar dengan kebijakannya, politiknya adalah yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Dan berkat politik beliau, kemauan beliau, maka Kampung Gembira ini bisa terbangun dan warga kami kembali memiliki rumah yang layak. Bapak Anies itu benar-benar harus banget naik ke Presiden 2024. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Anies, terima kasih banyak udah bantu kita selama ini di Jakarta. Kita doakan Pak Anies sehat selalu. Amin. Amin. Kabul. Amin. Insya Allah Pak Anies jadi presiden kita 2024. Amin. Saya maunya Pak Anies tetap maju sampai 2024 selesai. Maunya. Setelah 2024, Maju sebagai Presiden Republik Indonesia. kenapa harus Pak Anies? Karena terbukti di Jakarta Pak Anies bisa memimpin dengan baik. Sebagai warga tentunya setelah menjadi gubernur, beliau pensiun dari gubernur bukan berarti beliau akan selesai menjadi warga negara. Saya yakin Pak Anies dimanapun beliau berada, beliau akan membangun wilayahnya, membangun warganya lebih baik lagi. Harapan kita buat Pak Anies sih semoga menjadi lebih baik lagi ke depannya dan semoga 2024 bersama Pak Ridwan Kamil membangun Indonesia. Kalau saya sih masih pengen ya, masih pengen. Terus nanti kalau misalkan udah 2024, saya pengen Pak Anies jadi presiden. Oh gitu ya? Iya. Kenapa nggak mau dia jadi gubernur? Menurut saya dia di gubernur bagus. Jadi supaya lingkupnya lebih besar lagi. Biar yang ngerasain bahagianya itu bukan kita aja, bukan Jakarta doang, kita tapi provinsi yang semuanya. lain bisa ngerasain gitu. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan adalah contoh pemimpin baik dan benar seperti yang disampaikan para ulama sebab Anies tak memperpanjang izin Hotel Alexis yang menjadi tempat prostitusi. Pemimpinan yang baik ini penting untuk kemudian selalu dihadirkan, didukung, dikuatkan. Demikian kata dia dalam sambutannya di acara Istighosah Jawara Indonesia di halaman Balai Kota Jakarta Pusat. Organisasi kemasyarakatan alias Ormas bernama Jawara Indonesia menghelat Istighosah kemarin malam. Acara dihadiri Anies dan Hidayat. Keduanya menyampaikan sambutan secara pergantian. Menurut politikus senior PKS itu, semula banyak orang yang menyampaikan khotbah, ceramah, nasihat Istighosah hingga barangkali demonstrasi agar pemerintah menutup Hotel Alexis. Doa-doa ini kemudian terwujud setelah Anies Baswedan terpilih memimpin Jakarta sejak 16 Oktober 2017 lalu. Saat itu juga lanjut dia, warga tidak perlu lagi berdoa apalagi berunjuk rasa meminta Hotel Alexis ditutup. Cukup beliau tidak menandatangani perpanjangan izin daripada Alexis, maka Alexis ditutup. Demikian ucap dia. Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, Anies menggambarkan pemimpin baik dan benar versi ulama yang harus didukung. Tujuannya agar kebaikan Anies selalu hadir, kuat dan semakin banyak yang merasakan. Pemerintah DKI mulai dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu saat pintu menolak permohonan tanda daftar usaha pariwisata hotel dan geria pijat Alexis. Alasannya karena Hotel Alexis melanggar peraturan Gubernur DKI nomor 133 tahun 2012 tentang pendaftaran usaha pariwisata dan peraturan daerah nomor 6 tahun 2015 tentang kepariwisataan. Pada 3 Oktober kemarin, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai kandidat capresnya. Tadinya Nasdem bersama PKS dan Partai Demokrat berencana mendeklarasikan calon presiden mereka secara bersama-sama pada Hari Pahlawan 10 November. Namun mungkin terkait upaya-upaya Jokowi memenjarakan Gubernur DKI Jakarta itu melalui tangan KPK, ketiga parpol memajukan jadwal deklarasi kita. Bisa berharap 1-2 hari ini PKS dan Demokrat akan juga mendeklarasikan Anies sebagai kandidat capres mereka.
Apa yang dilakukan Nasdem segera diikuti dua partai lainnya merupakan manuver strategis untuk mementahkan persekongkolan jahat dari atas. Anies juga sudah pasti tak akan memproteksi karir politik putra Jokowi bernama Gibran Rakabuming, wali kota Solo, anak mantunya Bobi Nasution, wali kota Medan, dan iparnya Anwar Usman, ketua MK, bukan karena Anies dendam tapi lebih pada komitmennya pada pemberantasan KKN dan penegakan demokrasi yang sehat. Dua putra Jokowi, Gibran dan Kaisang Pangarep, belum lama ini dilaporkan ke polisi oleh akademisi Ubaidillah Badrun terkait KKN. Di luar itu, rezim Jokowi akan meninggalkan banyak masalah baik yang diketahui publik maupun yang belum. Satu di antaranya adalah pembangunan IKN yang mendapat penolakan cukup luas karena selain masalah teknis dan perundang-undangan IKN menggunakan APBN yang cukup besar di saat kemiskinan meluas. Demikian pungkasnya. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memberikan pesan terakhir kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebentar lagi lengser dari jabatannya. Diketahui mulai 16 Oktober Anies sudah tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Said Didu mengucapkan terima kasih kepada Anies Baswedan atas karyanya selama 5 tahun memimpin Jakarta. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya pada Kamis 13 Oktober 2022. Pesan terakhir buat Pak Anies Baswedan, terima kasih atas karyanya di DKI, rakyat menunggu karya selanjutnya untuk Indonesia. Demikian ujar Said Didu. Engkau meninggalkan segunung prestasi bukan segudang janji. Engkau merajut kembali kohesivitas sosial dan kebersamaan bukan membuat kotak-kotak. Demikian sambungnya. Diketahui Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono telah dipilih sebagai pejabat Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan. Menyusul kabar ini, berapa gajinya saat menjabat posisi tersebut. Sebelumnya itu seperti yang sudah diketahui bahwa masa jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Heru sebelumnya ditetapkan sebagai PJ Gubernur DKI berdasarkan hasil sidang tim penilaian akhir. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jokowi mengungkap alasan menunjuk Heru Budi Hartono menjadi PJ Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengaku sudah mengenal lama sosok Heru. Saya kan sudah kenal Pak Heru lama sekali sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan. Demikian kata Jokowi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Jokowi mengatakan rekam jejak Heru sudah teruji. Selain itu, komunikasi Heru dengan berbagai elemen dinilai